pasien-pasien tidak berat akan kami tempatkan di bagian ini. Gue tuh bener-bener khawatir sama Eka. Hari ini gue tuh belum dapat kabar apa-apa dari dia. Ya kenapa lu nggak langsung tanya aja sih sama adenya? Tuh. Ya udah deh. Dwi. Apa kabar Dwi? Udah lama ya nggak kelihatan. Baik. Terus Eka baik-baik juga. Loh, emangnya Eka kenapa? Kamu emangnya nggak tahu kalau beberapa hari ini Eka itu sakit? Sakit apa? Itu dia Dwi. Aku juga nggak tahu. Makanya aku mau nanya sama kamu. Ya, kamu kan pasti lebih tahu keadaan kakak kamu. Belakangan ini saya jarang ngobrol sama Kak Eka. Malahan saya juga nggak tahu kalau Kak Eka lagi sakit. Udah deh yuk, please nggak usah baca-baca mantra lagi. Susah dia ngomong sama orang gila. Tunggu. Sekarang coba lo lihat kantong lo, ada apa di situ? Masih nggak percaya sama gue? Semua orang mengira gue udah gila. Kalau emang lo disangka gila, kenapa lo ada di sini? Kenapa nggak di rumah sakit jiwa? Karena gue emang pecandu narkoba. Gue frustasi karena semua orang mengira gue udah gila. Sekarang lo udah percaya sama gue? Atau masih perlu bukti lagi? Kalau emang lo bener-bener punya ilmu gaib, kenapa nggak lo gunain ilmu itu untuk diri lo sendiri? Misalnya, buat kabur dari sini.
Karena gue ingin sembuh. Setelah gue sembuh dari narkoba, gue akan balik untuk berguru. Gue akan buktikan ke semua orang kalau gue nggak gila dan gue benar-benar punya kekuatan gaib. Berguru? Kenapa? Lo takut? Bukannya gue kangen, tapi gue tuh prihatin. Biasanya Eka tuh selalu ngabarin gue. Tapi kenapa hari ini gue tuh nggak dapet kabar sama sekali dari dia? Perasaan gue kan jadi nggak enak, Ri. Ini kamar dia. Hai, Kak. Sya, kok bukan Eka? Siapa ya? Maaf ya, salah kamar. Lo nggak salah, Sya. Enggak, Ri. Gue tuh yakin banget gue nggak salah. Tapi kan yang di situ bukan Eka, Sya. Makanya, sekarang gue mau nanya sama bagian informasinya. Yuk. Menurut catatan di sini, pasien Eka sudah check out pagi ini. Ya sudah, kalau begitu permisi ya, Sus. Kamu yakin itu Susi, Kak? Yakin, Mah. Yakin banget. Mama nggak nyangka bisa ngeliat dia di sini. Kalau Eka sih nggak heran, Mah. Susi kan emang anaknya kacau. Kacau gimana? Ya kacau pergaulannya. Kasian ya. Kamu kalau ada waktu, kamu tegur dong Susi, disapa. Oh, males sama. Ya udahlah, terserah kamu. Mama tinggal sekarang nggak apa ya? Mama pulang ya? Ya udah. Udah sayang. Udah, Mama. Mama yakin kamu akan cepat sembuh. Jadi kita bisa secepatnya ninggalin tempat ini. Mah, Mama jangan bilang ke siapa-siapa ya soal ini. Janji ya, Mah. Terutama ke Dwi, Mah. Ya? Asal kamu janji, kamu punya semangat untuk sembuh. Ya sayang? Ya, Mah. Dah. Ya, Mama. Ngapain dia kesini? Aduh, Sya, tunggu apa lagi sih? Katanya lu udah penasaran banget. Udah, ayo buruan. Ri, sebaiknya gue telepon dia dulu deh, biar dia tahu gue ada di sini. Kan nggak enak kalau gue ngeganggu dia. Siapa tahu dia lagi istirahat di rumah, ya kan? Aduh, Sya, lu tuh sekarang mau bertamu aja repot banget sih. Kita kan sekarang udah di depan rumahnya nih. Ya udah, kita ketok aja pintunya. Yuk. Eka, Apa-apaan sih? Kan nggak enak kalau ada mamanya Eka. Nanti dia pikir kita nggak ada sopan santun lagi. cie Marsha, ceritanya takut nih sama calon mertua. Udah deh, Sya, sekarang lu ngaku aja sama gue. Lu udah serius kan sama si Eka? Kalau misalkan lu nggak serius, lu nggak mungkin kan sepanik begini, ya kan? Kayak nggak ada orang di rumah ini. Mungkin Eka juga lagi tidur. Kita pulang aja yuk. Nanti juga si Eka telepon lo. Yuk. Mana gue tahu. Ya ampun, kamu kok ngomongnya kayak gitu sama Mama? Sejak kapan kamu mulai pakai bahasa lu gue ke Mama? Hah? Heh, ngaca dong lo. Emang lo pantas apa dipanggil Mama? Hah? Ya ampun, Susi. Dari dulu tuh gue udah curiga. Kalau lo tuh sebenarnya cuma pingin harta warisan gue doang. Tapi gue udah berusaha buat sabar. Karena gue pengen ngerasain gimana rasanya punya ibu. Tapi ternyata semua kata-kata Ivan tentang lo itu bener semua. Apa hubungannya ini semua dengan Ivan, Sus? Hah? Dan kenapa kamu mulai kurang ajar gitu ke Mama? Iya, semua kata-kata
kata Ivan tentang lo itu benar semua. Kalau lo tuh nggak pantas disebut sebagai mama. Masya Allah, kamu berani sama mama, nak? Sekarang, gue mau lo pergi dari sini. Pergi! Gue nggak mau lihat muka lo lagi. Pergi! Sabar sayang, mama melakukan ini semua demi kamu, demi masa depan kamu. Mama ingin kamu sembuh. Bohong, membohong, penipu. Semua kata-kata lo tuh bohong. Pergi dari sini, Susi. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Sus? Kak, saya tidak bisa memberikan informasi apapun. Karena kerahasiaan pasien harus kami lindungi. Ya, nggak apa-apa kalau memang ibu tidak bisa memberikan informasi pada saya. Nanti mungkin saya akan tanyakan langsung sama Nadia kali ya. Ibu Nadia? Nadia itu sahabat lama saya, Bu. Cuman kita udah lama nggak ketemu ya. Kayak gitu. Bu Vivi kenal sama Bu Nadia? Saya bahkan kenal anak-anaknya. Saya kenal sama Dwi, saya kenal sama Eka. Cuman sayangnya tadi waktu ketemu di depan saya nggak sempat ngobrol sama dia. Maaf sekali lagi, Bu ya. Saya tidak bisa membantu. Nggak apa-apa, nggak masalah kok. Saya pamit dulu ya, Bu. Ya, Selamat siang. Makasih. siang. Ya. Buat apa Nadia datang ke sini? Aku harus cari tahu. Ivan pasti tahu buat apa Nadia datang ke sini. Aku akan tanya sama Ivan. Berangkat kemana? Saya kurang tahu. Non Fani cuma bilang kalau dia mau keluar kota selama seminggu ini. Nggak bilang mau kemana dan kapan pulangnya. Aneh. Ada pesan yang bisa saya sampaikan, Pak? Kalau Fani telepon, suruh dia menghubungi Pak Andi. Bapak ini Pak Andi, toh. Sebentar, Pak. Ada titipan dari Non Fani buat Bapak. Terima kasih. Brengsek. Maaf ya, aku sampai sekarang belum bisa bicara sama Fani. Tapi nanti aku usahain lagi. Nggak apa-apa. Saya sudah mendapatkan kabar dari Fani. Maksudnya kamu udah bicara sama Fani? Tidak bicara. Tapi dia sudah memberikan surat keterangannya kepada saya. Kenapa dia melakukan semua ini? Coba kamu baca. Dia melakukan ini karena uang. Saya rasa surat ini udah cukup membuktikan di pengadilan kalau saya tidak bersalah. Tapi siapa yang tega menyuruh Fani melakukan ini sama kamu, Van? Yang jelas Vivi. Oke, aku tahu kamu sama Vivi memang sedang dalam masalah besar. Tapi kamu sama Vivi kan punya Gita. Kamu kan ayah kandung anaknya sendiri. Masa sampai hari ini kamu belum mengenal Vivi itu siapa? Vivi itu akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keinginannya. Tapi apa yang Vivi inginkan dari kamu? Dia menginginkan saya untuk kembali kepadanya. Dan karena saya nggak mau kembali, maka dia berusaha untuk menjatuhkan saya. Ya, salah satu caranya ya melalui Fani ini. Kemana kita harus mencarinya, Bos? Itu bukan urusan saya. Pokoknya kalian cari perempuan ini sampai ketemu. Bagaimana kami harus mencarinya, Bos? Kalau jejaknya aja kami tidak tahu.
Ini foto-foto dan informasi mengenai perempuan itu. Cari sampai dapat. Hubungi saya lagi kalau sudah ketemu. Imbalannya baru akan saya berikan setelah saya berhasil bertemu dengan perempuan itu. Fair kan? Akan kami usahakan sebisanya, Bos. Terus terang, kerjaan ini nggak gampang dan perlu waktu. Jangan khawatir. Ini, saya sudah siapkan uang untuk membayar waktu dan tenaga kalian selama mencari perempuan itu. Dan sisanya nanti setelah perempuan itu berhasil kalian temukan. Oke? Oke, Bos. Oke, Bos. Oke, Bos. Saya harus temukan Fanny. Saya harus pastikan Fanny tidak buka mulut. Kalau sampai orang tahu sayalah yang membayar Fanny untuk mencelakakan Ivan, reputasi saya bisa hancur. Udah. Lo nggak usah nangis lagi. Gue udah cerita semua unek-unek gue, Kak. Sekarang giliran lo. Kenapa lo bisa ada di sini, Kak? Gue di sini karena salah paham. Salah paham gimana maksud lo? Semua orang yang ada di sini itu pasti karena ketergantungan obat-obatan. Makanya dimasukin ke panti rehabilitasi ini. Ya seperti kata lo kan bukan pecandu. Dan lo di sini karena dirumusin kan? Ya kan? Gue juga sama lo. Tapi bedanya, nggak ada yang ngerumusin gue. Ini semua tuh cuma karena kurang informasi tentang obat-obatan. Tapi katanya seminggu lagi gue udah boleh keluar kok. Seminggu? Emangnya lo kapan boleh keluar dari sini? Gak tahu, Kak. Kok lo bisa nggak tahu? Kalaupun gue bisa keluar dari sini, terus gue harus tinggal di mana, Kak? Gue pasti dikerjain lagi, gue pasti disingkirin lagi. Dan akhirnya gue pasti balik lagi ke sini. Kak, lo harus tolongin gue, Kak. Halo? 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 Siapa sih? Kalau dia ada di rumah, artinya dia ke panti rehabilitasi itu untuk... Halo? Apa kabar? Maaf, saya sedang sibuk. Tunggu. Jangan ditutup dulu teleponnya. Ada hal penting yang harus saya bicarakan sama kamu, Van. Di antara kita sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kecuali kalau ini menyangkut urusan Gita. Kenapa setiap saya mau ngomong sama kamu, kamu selalu kayak gini? Apa nggak bisa kamu bersikap lebih dewasa lagi, Van? Apa mesti kita bermusuhan terus kayak gini? Hah? Saya telepon kamu cuma pengen ngomong masalah Eka, Van. Soal Eka? Saya prihatin dengan Eka. Kamu gak usah prihatin soal Eka. Eka baik-baik aja. Udah dulu ya. Kalau menurut kamu Eka baik-baik aja, berarti kamu nggak tahu keadaan Eka yang sebenarnya dong. Tolong jangan buang-buang waktu saya. Kalau ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, to the point aja. Kamu salah kalau bilang Eka keadaannya baik-baik aja, Van. Berarti dia belum cerita sama kamu semuanya. Kalau kamu pengen tahu keadaan Eka sebenarnya, temui saya di kafe tempat kita biasa jam 8 nanti malam ya. Nggak mungkin. Saya... Bye. Untuk apa lagi ketemu sama Vivi? Ada sesuatu yang harus saya bicarakan sama dia. Tapi Van, kamu jangan emosi. Kasus kamu kan udah jelas. Surat dari Fanny udah cukup membantu kamu untuk bebas dari segala tuntutan. Kita hanya
harus membicarakan sesuatu yang penting untuk diselesaikan. Itu aja kok. Soal apa? Eka gimana? Baik-baik aja? Eka baik-baik aja. Bagus kalau gitu. Ya udah, saya jalan dulu ya. Van, kamu harus sabar ya. Menghadapi orang kayak Vivi harus sabar. Pasti. Halo, bisa bicara dengan Pak Ivan? Dari anaknya, Dwi. Oh, kalau Bu Nadianya ada. Halo? Halo, Mah. Ada apa sayang? Papa udah pulang, Mah. Papa baru aja pergi. Ada meeting sama relasi. Mungkin sekalian makan malam, jadi kamu gak usah nungguin. Makan aja sendiri ya. Mah, Kak Eka baik-baik aja kan, Mah? Iya, Kak Eka baik-baik aja. Soalnya Dwi denger kalau Kak Eka lagi sakit. Iya, Kak Eka sakit. Kok Dwi gak dikasih tahu? Nggak perlu khawatir sayang, cuman nggak enak badan biasa kok. Seharian Dwi telepon Kak Eka ke rumah, tapi nggak ada yang ngangkat. Berarti Kak Eka nggak ada di rumah. Iya kan, Mah? Atau Kak Eka dirawat di rumah sakit? Mah? Iya sayang, Kak Eka dirawat di rumah sakit. Tapi percaya, kamu nggak perlu khawatir. Sebenarnya Kak Eka itu sakit apa sih, Mah? Dia kok sampai nggak dikasih tahu? Mah? Untuk apa kamu menceritakan semua ini sama saya? Pasti kamu punya niat terselubung, iya kan? Sampai kapan kamu akan sini seperti itu sama saya, Van? Saya manusia biasa. Saya punya kekurangan, dan setiap manusia manapun juga punya kekurangan. Nggak ada yang sempurna. Saya pernah berbuat salah sama kamu, tapi sampai sekarang saya selalu mencoba untuk berusaha berubah. Tapi kayaknya kamu nggak akan pernah berhenti untuk berpikiran buruk sama saya, Van. Saya datang ke sini cuma pengen nanyain keadaan Eka dan Dwi. Jadi, di mana kamu ketemu sama dia? Panti rehabilitasi tempat penanggulangan anak-anak yang terkena narkoba, Van. Saya cuma ngasih tahu ini karena saya masih prihatin sama keadaannya Dwi dan juga Eka. Tapi ya gimana pun juga hubungan saya dengan Dwi sekarang, Dwi kan pernah jadi bagian hidup saya, Van. Saya sayang sama Dwi sampai sekarang. Dan saat ini pun saya masih sering mikirin Dwi kok. Gita pun selalu nanyain Dwi, kita kangen sama kakaknya. Kalau gitu, kamu tolong sampaikan sama Gita kalau Dwi baik-baik aja. Jadi Dwi baik-baik aja? Iya. Maaf, saya harus jalan. Udah dulu ya. Loh, kita kan belum pesan makan. Vi, saya datang kemari bukan untuk menemani kamu makan malam. Saya juga tidak datang kemari untuk nemenin kamu bincang-bincang. Saya datang kemari hanya untuk memberitahu kamu untuk siap-siap menyerahkan Gita kepada saya. Apa? Jangan bingung. Lebih baik kamu baca aja surat ini. Permisi. Oh, sebentar. Kalau kamu punya rencana dan punya niat untuk menghancurkan surat ini, silakan aja. Ini hanya kopian aja. Aslinya masih saya pegang. Jadi tuntutan itu udah... Iya? Kamu ngapain di sini? Aku kesini mau nengokin Dwi, sekalian nemenin dia. Kamu udah makan? Aku siapin ya? Nggak usah. Jangan repot-repot. Tadi ngomongin apa sama Vivi? Kita bicarakan masalah Eka. Aku
Aku udah duga. Pasti Vivi taunya dari Susi. Susi? Aku memang terpaksa memasukkan Eka ke panti rehabilitasi, Van. Kenapa kamu nggak ceritakan sama saya? Kamu tahu bagaimana perasaan saya mendengar semua tentang Eka dari Vivi dan bukannya malah dari kamu. Aku melakukan ini karena aku melindungi perasaan Eka. Tapi mereka bilang Eka baik-baik aja. Tapi... Van, aku melakukan ini karena Eka meminta aku untuk tidak memberitahukan siapapun. Saya mengerti. Saya hanya ingin kamu tahu kalau saya pun ikut prihatin atas apa yang menimpa Eka. Terima kasih, Van. Apakah Dwi sudah tahu soal ini? Dia baru aja tahu. Aku kasih tahu semuanya. Tolong kamu perhatikan Dwi. Aku nggak mau dia ikutan cemas mikirin Eka. Kalau boleh saya tahu, kenapa si Eka bisa sampai kecanduan begini? Salah aku. Aku yang lalai memperhatikan Eka. Tidak dia. Kamu jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri. Kamu adalah ibu yang sangat baik. Saya mau kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Saya selalu akan berada di sisimu. Makasih ya, Van. Ya Tuhan, kabulkanlah doa saya. Saya ingin Mama dan Papa bersatu lagi. Dari mana kamu dapat surat ini? Nggak penting kamu tahu dari mana surat itu, Ndi. Yang penting sekarang kamu harus cari Fanny, ngomong sama Fanny. Aku nggak mau sampai kehilangan kita lagi, Ndi. Dasar egois. Ya kamu pikirkan cuma kepentingan kamu sendiri. Saya akuin kemarin saya salah. Tapi mulai sekarang saya akan kerjasama lagi sama kamu. Saya siap untuk membayar berapapun yang Fanny minta asal Fanny meneruskan kasus ini lagi. Kalau sampai kasus ini berhenti dan Ivan menang, Gita akan diambil dari saya. Apa kamu tega melihat saya kehilangan Gita, Andi? Saya nggak mau kehilangan Gita. Kamu kan tahu saya pernah kehilangan Susi anak saya, jadi saya nggak mau kehilangan anak saya yang lainnya. Tolong bantu saya untuk mempertahankan Gita. Sudahlah, Vi. Jangan kamu buang air mata kamu untuk mengelabui saya lagi. Apa? Saya tahu siapa kamu, Vi. Kamu hanya memanfaatkan Gita untuk mendapatkan Ivan kembali. Kamu nggak mau bantu saya? Fine. Tapi kamu harus bantu diri kamu sendiri. Maksud kamu? Kamu pikir selama ini saya nggak tahu kelakuan kamu, Di? Kamu pikir saya buta? Saya tahu kalau kamu yang terlibat dalam kasusnya Fanny dan Ivan. Jadi lebih baik sekarang kamu temukan Fanny dan bicara sama Fanny. Dan bantu saya mempertahankan kita. Kalau enggak, kamu akan hancur karena saya akan membiarkan semua kebusukan kamu. Brengsek! Kalau emang lo bener-bener bisa jampe-jampe, buktiin dong. Lo bisa nggak bantu gue kabur dari sini? Nggak bisa kan? Bisa, tapi gue masih butuh bantuan lo. Karena gue hanya bisa menggarap satu orang. Sementara penjaga-penjaga di sini sangat banyak. Jadi gue minta bantuan lo untuk cari akal bagaimana caranya mengalihkan perhatian penjaga-penjaga di sini. Sedangkan gue akan menggarap satpam yang ada di luar gerbang sana. Lo yakin? Kalau lo belum yakin dan masih ragu sama gue,
mantra buat si penjaga yang di depan sana tidak akan berhasil. Makanya, lo harus yakin sama gue dulu. Kakak, bangun kak. Ini gue. Bangun. Lo ngapain kesini? Lo harus tolongin gue kak. Tolongin apa? Gue mau kabur dari sini. Ngabur. Please. Gue nggak mau kena masalah ya. Gue nggak mau bantuin lo kabur. Kak, lo benci kan sama nyokap gue? Maksud lo apa? Gue juga benci sama nyokap gue. Makanya gue harus kabur dari sini supaya gue bisa beberin semua kelakuan nyokap gue. Please kak, gue bener-bener harus pergi dari sini. Lo masih inget kan semua kelakuan nyokap gue? Semua perbuatan nyokap gue sama adik lo Dwi? Kak, gue janji kalau gue udah keluar dari sini, gue bakal beberin semua perbuatan nyokap gue. Siapa nyokap gue sebenarnya? Tapi lo harus bantu gue keluar dari sini. Ya kak, cuma lo yang bisa. Gimana caranya? Bu, buka bu. Astaga, ada apa malam-malam begini? Maaf bu, pasien Eka ngamuk dan saya nggak tahu harus berbuat apa. Baiklah, kamu duluan aja. Saya mau ganti baju dulu. Tapi ibu cepet ya bu ya. Iya. Makasih. Lepasin saya! Lepasin! Iya nanti mas ya. Saya mau pulang! Iya nanti. Lepasin! Mas ya. Mas, tenang mas. Eka, yang tenang Eka. Saya mau pulang, Bu! Iya, kalau kamu Saya mau pulang! baru bisa pulang. Saya nggak mau di sini, saya mau pulang! Saya mau pulang, Bu! Eka. Bu, saya mau pulang! Makasih ya mbak. Sama-sama. Selamat malam Mbak Susi. Kamu masih memikirkan Eka ya? Udahlah. Jangan dipikirkan. Mama kan sudah bilang kalau Eka pasti akan baik-baik aja. Ya kan? Papa udah tahu tentang Kak Eka. Mama udah cerita semuanya sama Papa. Semuanya. Pak, Dwi seneng Pak. Kalau Papa sama Mama akur dan damai kayak gini. Iya. Papa juga. Sekarang yang penting kita harus sama-sama doakan Eka. Supaya dia betul-betul bisa sembuh dan tidak kembali ke jalan yang salah lagi. Ya? Yaudah. Kamu mesti berangkat sekolah juga kan? Ntar terlambat yuk. Yuk. Siap sayang. Kita berangkat ya. Hari ini gue akan bongkar semua kelakuan mama. Keluar
kemarin aku ke rumahnya Eka, tapi nggak ada yang bukain pintu. Dwi, kakak kamu dirawat di rumah sakit yang mana sih? Aku udah ke rumah sakit juga, tapi katanya Eka sudah check out. Kamu jangan takut sama aku ya. Aku cuma mau tahu keadaan Eka saja. Please ya Dwi, kasih tahu keadaan Eka. Tapi kamu janji ya, jangan kasih tahu sama siapapun. Iya Dwi, aku janji. Kak Eka dirawat di panti rehabilitasi. Apa? Maksudnya rehabilitasi buat... Iya, rehabilitasi buat pecandu obat terlarang. Namanya Yayasan Asih, di daerah Kebayoran. Kata Mama, yang boleh besuk Kak Eka cuma keluarga aja. Tapi kamu nggak usah khawatir, Sya. Ini semua cuma musibah. Kak Eka bukan pecandu obat terlarang. Kak Eka kecanduan secara nggak sengaja. Sya, janji ya, kamu nggak akan cerita sama siapa-siapa. Iya Dwi, aku janji. Ada masalah apa ya, Pak? Baik, saya akan segera ke sana. Terima kasih, Pak. Hei, ada apa? Siapa yang barusan telepon? Vivi ya? Bukan. Kepala sekolahnya Eka. Dia minta aku untuk segera ke sana. Kayaknya ada yang nggak beres deh. Oh. Kenapa aku jadi deg-degan, Evan? Aku pergi dulu ya. Sebentar. Saya temenin kamu ya. Kamu? Yuk. Pak Ivan kan? Bapaknya Dwi kan? Iya, betul sekali. Bapaknya Dwi dan juga bapaknya Eka. Begini, saya dan Ibu Nadia, kami sudah bercerai. Dwi ikut saya, sementara Eka ikut Ibu Nadia. Jadi ya... Saya mengerti sekarang. Saya hargai sekali kedatangan Bapak untuk ikut membicarakan soal Eka. Saya mendapat sebuah informasi dari sumber yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Dan saya langsung mengecek kebenaran informasi tersebut. Bapak dan Ibu tentu tahu kalau reputasi sekolah ini sangat penting. Maka dengan berat hati, saya terpaksa memutuskan untuk mengeluarkan Eka dari sekolah ini. Sebentar, Pak. Maaf, saya mau tanya. Bukannya prestasi Eka selama ini cukup baik di sekolah ini? Betul, Pak. Tapi belakangan ini prestasi Eka merosot. Baik dari segi akademik maupun prestasi di tim basket. Kalau memang beasiswa Eka mau diberhentikan, saya rela membayar uang sekolahnya, Pak. Asal Eka diizinkan untuk meneruskan sekolah di sini. Ini bukan soal uang sekolah, Bu. Melainkan soal reputasi sekolah ini. Saya mendapat konfirmasi dari Yayasan Asih. Dan dengan sangat menyesal, saya harus menjalankan peraturan. Murid-murid yang bisa merusak nama baik sekolah ini harus kami keluarkan. Saya harap Ibu dan Bapak mengerti posisi saya. Doi itu pecandu narkoba. Jadi udah jelas kalau dia tuh bakal dikeluarin dari sini. Kelihatannya aja tuh anak baik-baik, padahal rusak. Sama aja kayak Susi. Dan gue yakin cepat atau lambat Susi juga bakal dikeluarin dari sini. Don, aku nih bola gue. Os Dwi! Gila lu. Gak seneng sama abangnya. Jangan adenya dong lo beri. Apa? Doi kan adenya Eka.
Masa lo nggak tahu sih? Dwi, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Tadi cuma ketimbuk bola. Tadi pas saya lewat lapangan basket, nggak sengaja ketimbuk bola nyasar. Syukur deh kalau kamu nggak apa-apa. Aku tadi sampai panik sekali ngedengar kamu pingsan. Nggak sampai pingsan kok. Dwi, kamu ada rencana untuk ngebesuk Eka nggak? Kalau kamu mau besuk, aku boleh ikut nggak? Boleh. Nanti sore bisa. Aku nggak tahu harus bilang apa sama Eka. Dia pasti kecewa kalau dia tahu. Kalau sampai Eka harus pindah sekolah, saya akan tanya sama Dwi, apakah Dwi mau ikut pindah juga. Maksud kamu? Saya tahu Eka itu mati-matian masuk sekolah ini hanya karena dia ingin ketemu sama Dwi setiap hari. Jadi, kamu bilang sama Eka, kemanapun Eka pindah, saya akan pastikan kalau Dwi ikut pindah juga. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, kesedihan Eka bisa sedikit terobati. Kamu serius, Van? Makasih ya, Van. Kamu masih perhatian sama Eka. Masya! Randy, lo ngagetin gue aja. Gimana keadaan Dwi, Syah? Kok lo tahu sih Dwi ada di ruang P3K? Bola yang nimpuk kepala Dwi tadi, itu bola dari gue, Syah. Gue nggak sengaja. Tadi suatu gue latihan, tiba-tiba tuh bola nyasar di kepala Dwi, Syah. Lo ngaku aja deh. Lo emang dari dulu emang gak suka sama Eka. Tapi caranya jangan begini dong, Ren. Lo tuh kesel sama kakaknya. Ya, jangan balas dendam sama adeknya. Swear, Syah. Gue nggak sengaja. Kalau lo bener gak sengaja, buktiin kalau lo itu nyesel. Ayo, Ren. Ayo. Dwi, ada yang mau minta maaf nih. Ayo dong, Ren, buruan. Gue mau minta maaf sama lo. Gue nggak sengaja nimbuk kepala lo dengan bola basket. Tapi lo nggak apa-apa kan? Nggak kenapa-napa kok. Syukur deh kalau lo nggak apa-apa. Sorry ya. Loh, Randy kok buru-buru ngajar sih? Lo tau nggak? Baru pertama kali gue ngeliat Randy salting sama cewek. Biasanya Randy tuh orangnya pede dan percaya diri kalau di depan cewek-cewek. Dia naksir kali, Syah. Naksir? Iya. Biasanya tuh, Syah, kalau cowok lagi naksir cewek, dia suka salting di depannya. Suka malu-malu dan tersipu-sipu deh. Kalau sama si Eka. Ri, lo jangan bercanda dong. Randy itu nggak mungkin naksir sama Dwi. Emangnya kenapa? Lu cemburu ya? Lu nggak rela ngeliat si Randy diambil sama cewek lain? Syah, lu kan udah punya si Eka. Jangan serakah gitu dong. Gue kenapa dibagiin sekali-sekali? Gue kan nggak punya cowok. Kamu udah ngomong sama dia soal Eka, Van? Itu bukan urusan kamu. Kamu lebih baik siap-siap aja karena sebentar lagi saya akan jemput Gita, ya? Apa kamu nggak ngelihat soal Eka? Kamu nggak ngelihat yang terjadi sama Eka, Van? Kamu tega kalau sampai Gita bernasib sama Eka? Apa hubungannya Eka sama Gita? Ya ada dong hubungannya. Eka terjerumus dalam narkotik ini ya karena kurang kasih sayang kalian. Kurang kasih sayang kedua orang tuanya dan korban perceraian kalian berdua. Aku
nggak mau kalau kita jadi korban perceraian kita, Van. Kamu mau kalau nasib kita sama dengan Eka? Enggak kan? Kamu dengar? Begitu surat dari pengadilan keluar, saya akan menjemput Gita. Dan saya akan membawa Gita kembali untuk tinggal bersama saya selama-lamanya. Kamu salah, Van. Justru kamu yang akan kembali, bukan saya. Kamu akan kembali buat saya dan kita. Mama dengar dari Bu Darti, katanya semalam kamu ngamuk. Eka bantu Susi keluar dari sini, Ma. Bantuin Susi kabur. Ngapain, Kak? Eka akan ngelakuin apapun, Ma, untuk membalaskan dendam Eka sama monster itu, Ma. Terus apa hubungannya sama Susi? Kalau sampai Bu Darti tahu kamu bantuin Susi kabur, gimana, Kak? Eka tuh ngebantu Susi, kan Susi janji, Ma. Susi akan memberi pelajaran sama Vivi. Bayangin aja, Ma. Masa sampai anaknya sendiri dendam sama ibunya? Mau sampai kapan dendamnya? Selama di hati kamu masih ada dendam, hidup kamu nggak akan tenang, sayang. Dendam Eka nggak akan pernah selesai, Ma. Selama monster itu belum dapat hukuman. Eka tuh nggak akan bisa ngelupain semua perbuatan monster itu sama kita. Halo Bu Darti, ada apa ya? Apa? Tenang, Vi. Tenang. Ada apa sih sebenarnya? Apa yang terjadi sampai kamu panik begini? Pokoknya kamu harus ke kantor saya sekarang juga. Saya nggak bisa ngomong di telepon. Saya tunggu kamu di kantor sekarang, Andi. Ini penting banget. Saya nggak bisa membatalkan schedule begitu aja. Andi, ingat ya. Semua rahasia kamu ada di tangan saya. Kalau kamu nggak tolongin saya, Andi, saya akan... Oke. Saya berangkat sekarang. Puas. Tolong siapkan mobil. Saya mau berangkat sekarang. Baik, Pak.